Halo, selamat malam Gladys dan Bapak Ibu semua, para agensi, pada khususnya 3i Networks dan channel corporate, bank assurance, TMTM, dan agensi individu juga. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini akhirnya kita bertemu lagi ya. Saya mulai aja ya Bu Gladys langsung. Baik, selamat Akhirnya kita bertemu lagi setelah 8 bulan pandemi. AAJI akhirnya dibuka lagi ya pada bulan Desember ini. Oleh karena itu kita mau sosialisasi nih Bapak Ibu, apa aja sih yang uh, harus kita perhatikan ya terutama. Nah, langsung saja kepada slide pertama. Pembukaan ujian mobile exam AAJI dari Car Life Insurance. Next. Yang akan kami update adalah di update ujian relaksasi, kemudian ujian mobile exam, timeline dan ketentuan mobile exam, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk ujian relaksasi nih, kita sudah melaksanakan sejak dari April ya, sampai November ini sudah 8 bulan. Nah, luar biasa banget. Memang AJI sudah ditutup karena COVID. Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa tidak perlu lagi ujian dulu untuk sementara, ya kan? Makanya kita buka ujian relaksasi. Nah, paper online tidak ada lagi. Sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan ya, gitu. Nah, saya mau info lagi update, terutama untuk pada periode 1 April sampai 20 November itu saya compile datanya ya. Yang kita daftarin untuk ikut relaksasi itu ada 5.200 orang. Nah, dari 5.200 yang lulus itu ada 4.118 orang. Kemudian agen yang telah mendaftar di aplikasi mobile exam AJI itu ada 2.671. Jadi masih ada 1.447 agen yang lulus ujian relaksasi tapi belum daftar di aplikasi mobile exam. Nah, kami mau ngingatin lagi buat Bapak Ibu, kalau udah ikut relaksasi nih 8 bulan kemarin, sudah terima bonus kan, tapi belum daftar aplikasi mobile exam. Nah, kita mau update lagi, harus daftar. Kenapa? AAJI kan sudah dibuka, ya kan? Jadi, Bapak Ibu, yuk update lagi cara-caranya. Ingat-ingat lagi cara-caranya daftar. Buat yang belum daftar, ya kan? Nah, akses pada link ujian relaksasi masih dibuka sampai hari ini. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah cek inbox Mobis dan belum ngerjain, masih dibuka sampai hari ini terakhir. Ya kan? Dan aksesnya akan ditutup besok. Jadi per nanti jam 12 malam sudah ditutup, tidak bisa dikerjakan lagi dan tidak bisa diakses. Nah, per 1 Desember itu AJI sudah buka ujian metode mobile. Tapi untuk kita semuanya di semua channel itu akan dimulai serempak di setiap hari Jumat. Ya, ujian mobile saja yang dibuka Bapak Ibu karena paper dan metode online yang ada di universitas maupun yang ada di kantor-kantor CAR itu masih belum bisa dibuka karena ya untuk menghindari kerumunan orang ya, apalagi pandemi ini kita nggak tahu sampai berapa lama dan masih cukup tinggi di berbagai kota. Jadi oleh karena itu AJI kasih surat edaran kepada perusahaan, ayo coba sosialisasi dalam 2 minggu ini, dan kita sudah coba dalam seminggu kemarin, dan kita adakan acaranya hari ini supaya semua agen bisa saling menginformasikan kepada leader-leader, kepada downline, kepada semua mitra yang masih akan bergabung. Next.
Next, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah peserta Mobile Exam AJI, ya. Pesertanya siapa aja yang bisa ikut sih? Nah, yang bisa ikut adalah ada agen baru, agen ujian ulang, kemudian ada juga agen baru yang pindah metode. Dulunya waktu di bulan Februari Maret itu untuk pindah metode nggak bisa. Jadi kalau sudah daftar di mau ujian di kantor CAR atau mau ujian di universitas itu nggak bisa pindah metode ke mobile ya. Tapi sekarang sudah bisa. Nah, yang keempat adalah agen pindah perusahaan. Agen pindah perusahaan ini misalnya ada mitra Bapak Ibu yang daftar di perusahaan lain, kemudian dia sudah mengundurkan diri ya, pindah ke CAR, itu sudah bisa ikut metode mobile ya. Nah, banyak yang nanya sama kita nih di kantor pusat, metode untuk ujian mobile exam ini ada kode unik. Kode unik itu apa gitu? Siapa yang harus mengisi kode unik? Kode unik itu bukan kode OTP, bukan SMS 4 digit yang Bapak terima ketika daftar. Nah, kode unik itu akan kami informasikan setelah Bapak Ibu daftar. Jadi biasanya 1 hari kerja. Nah, untuk 4 tipe agen ini saya jelasin ya, dari nomor 1, agen baru, metode mobile yang telah mendaftar di aplikasi Mobile Exam AJI, agen baru ya. Kemudian nomor 2, agen ujian ulang, adalah agen baru yang pernah gagal, pernah juga tidak hadir pada metode paper online. Jadi dia itu belum lulus nih, sudah ujian sebelumnya. Nah, di metode yang paper online dia mau pindah ke metode mobile ini. Bisa nggak pindah? Bisa. Ada kode uniknya. Nah, kode uniknya itu nanti akan diberikan setelah membayar biaya ujian ulang, kemudian daftar lagi di Mobis, nanti statusnya dilihat, ada nomor VA yang harus dibayarkan, dan lain-lain. Nah, yang nomor 3 adalah agen baru. Agen barunya sudah daftar di Mobile Exam, sudah daftar di Mobis, tapi dulu kejebak, belum ujian-ujian, sampai pandemi nih 8 bulan. Sekarang baru mau ujian lagi. Nah, itu bisa ada kode uniknya. Ya, jadi itu perbedaannya sama agen baru yang baru-baru benar-benar daftar sama agen yang kemarin-kemarin. 8 bulan ini ke pending, nggak daftar-daftar. Nah, kemudian nomor 4 adalah agen pindah perusahaan. Itu kalau dari perusahaan lain ya, ini juga ada kode uniknya. Kira-kira cukup paham ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat. Nanti ada panitia yang akan merekap kalau ada yang kurang dimengerti. Oke, next, lanjut. Oke. Nah, ujian Mobile Exam AJI per Desember 2020 ini kita update lagi bahwa ujian Mobile Exam AJI itu berlangsung setiap minggu. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau nggak sempat di minggu ini, bisa daftar kapan saja, yang pasti perhatikan jadwal. Itu ada di setiap minggu. Jadi cek setiap hari Jumat, ada nggak nama saya? Nah, itu Bapak Ibu bisa pilih, mau ujian di Jumat atau di Sabtu atau di Minggu. Mau di jam berapa aja, misalnya Bapak Ibu sempatnya, saya kerja nih hari Jumat dan Sabtu. Saya malam-malam deh, jam 9 malam, udah santai, mau ujian, bisa. Silakan login di aplikasi mobile examnya, lakukan ujian selama 1 jam 45 menit. Nah, itu dikasih kesempatan ujian dalam 3 hari. Harus lakukan ujian supaya nggak hangus, ya. Nah, kemudian yang kedua, khusus agen yang sudah lulus ujian relaksasi. Gimana, apakah harus ikut ujian mobile exam lagi? Iya, wajib.
Nah, diberikan waktu nih sama AJI untuk lakukan ujian selama 2 bulan ini. Jadi dari Desember sampai Januari nih. Oh, Desember ini saya ntar dulu deh, saya mau belajar dulu. Nanti aja ikuti Januari, boleh. Nah, setelah 31 Januari, pertanggal 1 Februari, agen yang sudah relaksasi kemarin nih selama 8 bulan, sudah terima bonus, sudah ikut relaksasi, belum berlisensi ya, itu kalau nggak ikut ujian AAJI ini, per 1 Februari tidak bisa lagi akses menu daftar SPAJ. Kemudian tidak bisa menerima pembayaran bonus di periode pembayaran Maret 2021. Jadi manfaatkan waktu selama 2 bulan ini. Kalau misalnya lebih cepat lebih baik ya. Misalnya Bapak Ibu ujian di Desember, kemudian nggak lulus, bisa ikut lagi ujian sampai dengan Januari. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak terlewat ya. Gitu. Kemudian saya lanjut di nomor 4, agen yang sudah lulus ujian internal relaksasi dan sudah mendaftar di aplikasi mobile exam wajib melakukan daftar ulang. Nah, daftar ulang ini linknya sudah kami update di menu berita di Mobis. Kenapa harus daftar ulang? Dari sekian 4.000 agen yang sudah mendaftar, tapi banyak yang belum daftar di mobile exam. Nah, makanya Bapak Ibu harus daftar ulang, nanti kami akan cek. Nah, linknya itu bisa diakses ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya yang belum akses, ini nanti akan diupdate oleh panitia di kolom chat. Ya, supaya bisa diklik. Karena kemarin ada info bahwa linknya nggak bisa diklik dari menu berita, ada error ya. Gitu. Jadi ini bisa diklik dari sini, kita akan cantumkan lagi di kolom chat. Nah, lanjut di nomor 5, pendaftaran ujian ulang bagi agen yang lulus ujian internal relaksasi sifatnya wajib. Ya, harus daftar ulang ya Bapak Ibu, karena kami juga nggak tahu, Mobisnya kan sudah kekunci nih. Nah, siapa yang mau ujian di minggu ini, siapa yang mau ujian di minggu depan, kita tahunya dari pendaftaran ulang ini. Gitu. Lanjut di nomor 6, setiap agen baru yang belum ikut relaksasi, belum ujian, wajib daftar langsung di 2 sistem. Kan kemarin-kemarin banyak yang nanya, jadi saya udah daftar di Mobis nih Bu, gimana, apakah perlu daftar lagi? Iya, daftarnya 2, langsung dua-duanya. Kalau daftar di sistem Mobis, setelah itu langsung daftar di aplikasi mobile exam. Ya, lanjut, next. Nah, ini tanggal-tanggal yang harus diperhatikan bagi agen yang kemarin di 8 bulan kemarin sudah ikut relaksasi, yaitu tanggal 23 November, lakukan daftar ulang. Kami sudah buka linknya dan setiap hari kami rekap di kantor pusat. Ini berlaku nggak cuma agen TRIA ya, ada agen individu, ada agen corporate, ya kan, ada agen bank assurance, agen DMTM ya. Jadi lakukan daftar ulang. Kita akan proses. Nah, ini dibuka terus sampai dengan nanti tanggal 31 Januari ya, dari tanggal 23 November, karena ini untuk agen khusus relaksasi nih. Nah, tanggal 4 Desember yang kedua, itu harus diingat bahwa ini adalah tanggal ujian pertama kali. Jadi cek jadwal, cek juga berita Mobis setiap hari Jumat. Tanggal 4 Desember. Nah, kalau yang nggak kebagian, artinya data-data Bapak Ibu masih belum approve atau statusnya belum oke. Nah, itu kan pasti ada apa aja tuh, mungkin fotonya blur atau apapun. Nah, kalau nggak kebagian di tanggal 4, cek di minggu berikutnya. Seperti itu selanjutnya. Jadi ceknya setiap hari Jumat. Kita akan update. Kemudian di nomor 3, yaitu di tanggal 31 Januari, itu batas ujian terakhir. Ya, jadi kita rekap lagi nih ya, tanggal 23, tanggal 4, tanggal 31 Januari. Kemudian yang nomor 4,
adalah tanggal 1 Februari. Ini akan ditutup buat agen yang sudah ikut relaksasi, sudah terima bonus, tapi dia belum lulus juga, itu akan ditutup nanti. Ya, jadi selama 2 bulan ini manfaatkan waktu buat Bapak Ibu sebaik-baiknya. Kami akan semaksimal mungkin proses supaya mobile exam ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kendala bisa dikomunikasikan ke kami di kantor pusat. Mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu untuk mobile examnya dan cukup dimengerti. Oke, next. Nah, ini adalah timeline dan ketentuan ujian mobile. Nah, jadwal ujiannya itu adalah setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita lihat bahwa di Desember ini ada 3 minggu ya, 3 kali ujian. Kemudian di Januari ada 4 minggu, 4 kali ujian. Ini sebenarnya gambaran singkat sih, seperti yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa ujiannya itu dilakukan di setiap weekend. Ya, di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, batasannya kapan sih saya bisa ujian? Itu setiap hari Selasa. Jadi, Bapak Ibu ingat kalau setiap hari Selasa Bapak Ibu sudah daftar, dan daftarnya itu tidak ada kendala ya, dalam arti kata semua berkas komplit. Kemudian semua foto jelas, dokumen lengkap, itu kalau batasnya Selasa, pasti bisa ujian di hari Jumat. Kalau enggak, berarti hari berikutnya lagi, itu di minggu depannya, di hari Jumat minggu depannya. Tanggal 11, 18, 8 Januari, 15 Januari, tanggal 22, dan tanggal 29. Nah, di Selasa itu ada libur akhir tahun nih yang cukup panjang. Dari pemerintah memang masih belum ada perubahan mengenai libur akhir tahun, tapi ujian AJI kita buka sampai minggu terakhirnya itu di 18 sampai 20 Desember. Ya, semua agen relaksasi wajib daftar ulang di link pendaftaran ulang dan wajib daftar juga di aplikasi mobile exam. Kalau di Mobis pasti sudah daftar. Nah, kalau agen baru gimana? Wajib daftar di 2 sistem, yaitu sistem Mobis dan aplikasi mobile exam AJI. Jadi di 2 sistem ya. Ini saya ulang-ulang lagi nih. Nah, catatannya adalah jika agen relaksasi belum lulus ujian sampai dengan tanggal 31 Januari, maka tidak berhak lagi menerima bonus. Kemudian buat agensi atau buat corporate juga akses rekeningnya akan di-close ya. Jadi nggak bisa terima komisi dan lain-lain. Jadi sayang banget kalau waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah punya tutorial bahan materi yang harus dipelajari sebelum ujian, jangan sampai ngeblank banget ya. Nah, materinya itu ada di Mobis, atau bisa dimintakan juga ke tim lisensi, nanti kita bisa kirimkan via email. Oke, next. Nah, ini tahapan pendaftaran ujian di Mobis, yaitu ada pilih menu pendaftaran, isi semua data diri, dan pilih metode ujian mobile. Nah, karena metode ujian paper yang biasa kerjain ujian di lembar jawaban ya, ada beberapa universitas yang dulu masih ujiannya paper. Nah, itu sudah nggak dibuka. Jadi kita tutup di Mobisnya. Kalau untuk agensi mungkin nggak via Mobis atau corporate ya, tapi bisa di email ke tim lisensi di kantor pusat. Nah, berkas-berkas yang harus di-upload itu harus lengkap. Foto KTP, KK, akte lahir, NPWP jika ada, SPK keagenan, surat keterangan pajak jika ada, dan kopi buku tabungan. Harus jelas. Kalau misalnya nggak jelas, bisa di WhatsApp ke tim lisensi juga, nanti kami bantu. Supaya nggak ke-pending berulang-ulang. Kemudian diklik submit, dan mohon menunggu 3 hari kerja, nanti statusnya akan berubah dari submit menjadi approve. Nah, status pendaftarannya nanti kalau sudah approve, Bapak Ibu pastikan
sudah juga daftar di aplikasi mobile exam AJI. Jadi kalau udah daftar di Mobis, daftar juga di aplikasi mobile exam AJI. Jangan sampai cuma daftar di Mobis aja. Karena kan udah ditutup nih, relaksasi udah nggak ada lagi gitu. Nah, kalau misalnya satu pendaftaran di Mobisnya reject, ada keterangannya. Jadi Bapak Ibu cek di menu pendaftaran ujian. Itu ada keterangannya. Oh, KTP-nya blur, fotonya blur, tidak jelas, kakaknya blur. Nah, ada juga kolom dokumen lain-lain. Bapak Ibu bisa upload versi jelasnya di Zoom aja, di-upload lagi. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu sudah pernah daftar di Mobis metode paper online, tapi belum ujian-ujian karena pandemi ya, itu bisa submit ulang dengan metode mobile. Cek lagi kalau nggak bisa submit, ada errornya, bisa WhatsApp nih ke kontak kami di nomor WhatsApp. Ini dicatat ya Bapak Ibu di nomor WhatsApp 0815 11 31-nya 3 kali, atau email ke lisensi@karfp.com. Nah, untuk apa sih? Untuk dibukakan akses perubahan metode ujian. Karena kami ini tidak tahu agen-agen mana yang masih aktif atau sudah nggak aktif lagi gitu. Jadi bisa email atau WhatsApp, nanti kami akan respon secepat mungkin. Mohon Bapak Ibu bisa komunikasikan saja apa yang menjadi error ya gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa saksikan tayangan singkat, video singkat dari kami mengenai tahapan pendaftaran ujian di Mobis. Silakan operator. Pendaftaran ujian di aplikasi 3i Mobis. Langkah pertama, Anda masuk ke aplikasi 3i Mobis. Kedua, Anda pilih menu pendaftaran AAJI. Ketiga, isi data diri Anda dengan lengkap. Keempat, pilih metode ujian, lalu pilih mobile. Kelima, upload semua berkas secara lengkap seperti pas foto, iktp, kartu keluarga, ijazah atau akte lahir, NPWP, SPK keagenan, surat keterangan pajak, dan kopi buku tabungan. Langkah keenam, centang untuk persetujuan pendaftaran AAJI dan tekan submit. Ketujuh, pastikan data yang Anda isi sudah benar, lalu tekan ya. Pendaftaran berhasil. Mohon menunggu 3 hari kerja sejak status submit untuk berubah menjadi approve. Kita lanjut ke slide. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika daftar exam. Yang dia mendaftar dulu nih di Mobis, kalau enggak pasti otomatis. Banyak yang lain itu harus jelas, kewajiban tegak lurus, nggak menunduk masuk adalah kadang-kadang Allah kita nunduk. Nah itu akhirnya itu juga nunduk. Tujuannya selfie-nya adalah nanti akan ada namanya face recognition, capture wajah. Jadi pada saat ujian, Bapak Ibu harus di depan HP-nya, maka depan selfie. Kalau foto nggak jelas, nanti takutnya nggak lulus ujian karena nanti ada capture wajah.
Nah, foto itu juga harus cukup jaraknya, jangan difotoin sama orang lain. Kemudian yang foto bagian dada ke perut atau ke sampai kaki gitu ya. Nah, foto ini close up, mengarahnya ke muka, close up 80% lah minimal. Jangan sampai fotonya kayak di pemandangan di gunung, hanya sekali nanti pasti kami reject lulus ya gitu. Kalau improve itu harus karena tidak jelas. Nah, foto tidak boleh pakai topi, kaca hitam, atau oblong seperti pensil atau kosongan buntung gitu ya. Pakai yang sopan. Kemudian foto tidak menggunakan tangan tangannya kadang-kadang ditaruh nih di dagu begini atau di muka ya. Nah itu jangan karena fotonya itu kami butuhkan nanti kayak ujian. Jangan juga pakai masker. Kadang-kadang pakai masker, maskernya digantung dagu gitu. Kan nggak profesional. Itu adalah untuk polisi Bapak Ibu. Jadi kami berharap foto itu diperhatikan. Foto di tempat yang terang dan cukup cahaya, tidak gelap atau backlight. Nah itu juga yang kemudian isi handphone Bapak Ibu itu portrait terus kita post lebih enak uh, gitu. Nah, fotonya harus tegak lurus Ibu. Ya, jangan landscape. Karena nanti posisi foto Bapak Ibu itu akan terputar gitu loh di makanya pastikan fotonya itu tegak lurus, portrait. Kita akan reject kalau untuk yang landscape. Kemudian pastikan juga foto KTP tidak rusak. Nah, kenapa tidak rusak, tidak blur dan bukan resi? Karena kalau rusak itu akan otomatis salah. Ya, apalagi yang Sorry Bu KTP-nya. Gimana Angel, kalau suara KTP saya itu? putus. Putus. Iya, suaranya jelas belum ya? Suaranya saya cukup jelas. Suaranya sudah belum ya? Saya stop videonya ya sebentar. Saya coba lanjut ya. Jelas nggak ya suara saya, Gle? Sinyal dan jaringan sih bisa sudah sekarang nanti aja untuk ininya. Oke, oke, saya lanjut ya. Oke, nah pas Ibu itu tidak rusak, tidak blur dan bukan resi. Karena NIP itu kan terisi otomatis dan dikunci. Pastikan nomor KTP itu harus sesuai. Kalau rusak ya nomor KTP-nya lock kunci nanti akan sesuai ya. Yang selanjutnya mengenai kode unik berlaku itu asuransi lain, kemudian agen uji ulang, dan agen yang sudah pernah daftar ujian di Mobis dengan metode mobile. Kode unik akan diingat masing-masing ke agen dan setelah agen mendaftar di mobile exam AJI. Oke, next.
Nah, ini adalah nomor 5, nomor HP diisi oleh nomor HP adalah nomor HP pesekian, dan SIM card HP tersebut wajib dalam kondisi aktif dan dipasang pada HP smartphone agar OTP diterima. Ini banyak yang Bapak Ibu nggak terima SMS OTP. Kenapa nggak terima? Karena ternyata SIM card-nya itu dipasang di HP Nokia atau HP jadul ya, maksudnya bukan smartphone yang kan ada kamera depan, itu SMS OTP tidak akan terima. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena banyak nomor HP SIM itu terpasangnya bukan pada smartphone. Nah, itu sistem aja cek. Kemudian tanggal ketika diketik itu harus dengan garis miring. Ya, tanggal lahirnya harus diisi sesuai KTP. Kemudian pemilihan nama perusahaan. Nah, Bapak pilih perusahaan, kemudian pilih Bank RI, pilih Bank Mandiri. Memang itu balik lagi harus hati-hati, jangan terlalu cepat. Ya, kemudian kepastian tanggal ujian bisa dicek. Ini setiap hari Kamis, kadang-kadang Kamis udah update, tapi yang pasti adalah di hari Jumat. Di menu layanan, pendaftaran ujian AJI dan jadwal ujian AJI. Dan kami juga akan email ya. Kami akan email, kemudian kita update juga di Mobis dan di menu berita. Jadi ada 3. Kami juga broadcast juga via WhatsApp ke Pak Wancen dan tim leader-leader Crown lainnya untuk di broadcast lagi kepada agen-agen. Oke, lanjut. Untuk video singkat. Untuk ini foto-foto agen. Ya, ini adalah foto-foto agen yang kami tolak pada pendaftaran mobile exam AJI. Nah, dari kiri ini adalah foto blur. Kenapa blur? Karena difoto dari selembar kertas foto. Jadi Bapak Ibu bukan selfie. Nah, ini difoto lagi dari kertas kemudian difoto. Itu akan seperti keriting ya fotonya gitu loh. Kemudian fotonya blur. Yang kedua ya, karena difoto dari KTP bukan selfie juga. Kemudian yang ketiga, fotonya di ruangan yang remang. Jadi mukanya gelap sekali. Nah, kalau ada capture wajah dengan muka gelap seperti ini, agen tuh bakal cenderung tidak lulus. Karena mata, titik wajah, hidung, mulut tidak jelas. Ya. Kemudian foto dengan kacamata di ruangan gelap, menunduk dan berbayang. Nah, ini matanya juga nggak jelas karena menunduk ya, dan gelap ruangannya. Kemudian selfie dari arah bawah dan menunduk, sehingga mata tidak terlihat. Nah, ini adalah foto-foto yang Bapak Ibu harus perhatikan bahwa memang mobile exam ini harus diedukasi sedemikian rupa. Saya paham bahwa cara selfie setiap orang berbeda-beda, tapi kita mau seragamin. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengikuti aturannya, karena nanti yang rugi adalah agennya nanti yang gagal. Ya, ada capture wajah ketika ujian, makanya foto ini adalah sangat penting. Nah, kita bisa lihat tayangan video singkat berikut ini ya, Bapak Ibu, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika daftar ujian mobile exam AJI. Silakan, operator. Panduan pendaftaran mobile exam AAJI. Pertama, Anda masuk ke aplikasi mobile exam AAJI. Kedua, klik daftar akun. Ketiga, input nomor handphone yang Anda daftarkan pada saat pendaftaran AAJI di aplikasi 3iMobis. Langkah keempat, input data email yang Anda daftarkan pada saat pendaftaran AAJI di aplikasi 3iMobis. Kelima, buat dan ulangi password. Password tersebut akan digunakan untuk login aplikasi mobile exam. Jadi, harap diingat passwordnya ya.
Lalu, klik daftar. Keenam, Anda akan menerima SMS OTP ke nomor handphone yang didaftarkan. Ketujuh, masukkan 4 digit OTP pada aplikasi Mobile Exam. Kedelapan, upload foto iktp dengan klik tombol kamera. Foto iktp harus pas agar NIK terdeteksi. iktp harus dalam kondisi baik dan tidak berbentuk resi. Lalu, klik lanjutkan. NIK akan terisi otomatis dan tidak bisa diedit. Kesembilan, masukkan data nama dan tanggal lahir sesuai dengan iktp Anda. Pilih perusahaan, pilih PT AJ Sentral Asia Raya, kemudian klik lanjutkan. Kesepuluh, klik tombol kamera untuk upload foto. Saat foto selfie, pastikan wajah tegak lurus menghadap ke kamera dengan background polos. Memakai baju yang sopan, tidak memakai topi atau kacamata hitam. Lalu, klik lanjutkan. Konfirmasi data Anda. Sebelum klik OK, mohon dapat dipastikan terlebih dahulu datanya sesuai dengan iktp saat ini. Jangan sampai salah isi data. Dikhawatirkan data akan terpending atau ditolak. Apabila sudah sesuai dengan iktp, klik OK. Pendaftaran berhasil. Bila Anda tidak mendaftar di aplikasi Tri Mobis, maka semua pendaftaran di aplikasi Mobile Exam AAJI akan ditolak. Input kode unik saat mendaftar. Kode unik hanya berlaku untuk ujian ulang saja. Bagi agen baru, kode unik tidak perlu diisi. Jika Anda mendaftar di aplikasi Tri Mobis dan aplikasi Mobile Exam AAJI paling lambat hari Selasa, maka Anda bisa mengikuti ujian pada hari Jumat di minggu tersebut. Harap pantau Mobis dan aplikasi AAJI secara berkala ya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah video singkat ya mengenai tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ketika daftar mobile exam. Nah, semoga Bapak Ibu bisa lebih jelas ya daripada yang tadi. Videonya nanti kita akan share, kita juga upload di YouTube The Real 3i Networks, dan Bapak Ibu bisa cek lagi, diulang-ulang lagi. Mungkin tadinya videonya agak terlalu cepat atau agak macet, bisa dicek lagi ya nanti di YouTube atau Instagram The Real 3i Networks. Nah, kemudian ini kita lanjutkan slide berikutnya. Ini sudah sedikit lagi ya, jadi nggak terlalu banyak. Untuk persiapan ujian mobile exam AJI bagi agen yang sudah daftar. Nah, kalau tadi kan kita kasih tahu adalah untuk agen-agen yang belum daftar nih. Karena kalau sudah daftar dari bulan-bulan lalu nih, Bu Angel gimana gitu kan? Nah, ini persiapan yang Bapak Ibu harus lakukan adalah ceknya di mobile exam AJI dan ceknya juga ada di Mobis. Jadi ada dua nih yang dicek. Ya, di mobile exam AJI cek. Kemarin tuh daftar pakai nomor HP siapa? Apakah nomor HP istri, suami, atau leader, atau anaknya? Nah, itu jangan sampai salah karena
apakah bisa login apa enggak, itu dulu. Nomor HP-nya. Dan password-nya apa? Kalau lupa password-nya, itu bisa klik lupa password. Ya, nomor HP-nya itu sudah terdaftar Bapak Ibu di AJI. Jadi kalau misalnya, aduh nomor HP saya hilang, HP saya hilang, saya belum urus SIM card saya ke Grapari, atau saya belum urus ke call center, karena HP-nya hilang. Nah, itu bagaimana? Untuk mobile exam AJI, itu terkendalanya adalah nanti Bapak Ibu tidak terima SMS, Anda siap ujian. Nah, itu SMS itu tidak terima. Tapi Bapak Ibu tetap bisa login dengan nomor HP yang sudah didaftarkan. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau misalnya mau ganti nomor HP bagaimana? Itu harus email ya ke kantor pusat. Karena apa yang sudah dibuat itu sudah terdaftar di database AJI. Ya. Kemudian yang nomor 2, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar dengan nama yang sesuai sama KTP. Kalau namanya beda, komplain ke kami. Fotonya juga jelas. Perusahaannya juga benar, PT AJ Sentra Asia Raya. Ya, itu yang harus dicek berkali-kali. Jangan sampai salah. Karena kan kenapa saya ingatkan berkali-kali, karena Bapak Ibu ini sudah 8 bulan kita off, kita refresh lagi bahwa itu harus dicek. Ya, kami di kantor pusat berusaha semaksimal mungkin memastikan bahwa data Bapak Ibu benar, tapi lebih baik adalah Bapak Ibu juga cek berkali-kali sebelum ujian. Nah, status pendaftarannya harus berhasil disetujui perusahaan. Ya, kalau nama berbeda dengan KTP, segera WhatsApp ke kami. Kalau statusnya belum berhasil disetujui, juga segera kontak ke nomor lisensi. Kami akan coba semaksimal mungkin untuk menanggapi secepatnya. Jika ada yang belum ditanggapi, Bapak, Ibu, para leader mungkin juga bisa komunikasi ke saya atau ke tim lisensi. Ya, kemudian yang dicek di aplikasi Mobis apa aja sih? Nah, cek jadwal ujian di menu berita, cek juga di menu layanan, sertifikasi AJI dan jadwal ujian. Statusnya harus approve. Kalau nggak approve, ada reject, ya pasti nggak akan bisa ujian. Ya, jadi statusnya harus approve, cek juga setiap hari Jumat. Jadi ini yang harus diperhatikan benar-benar. Oke, next. Nah, ini persiapan pada saat ujian. Kalau tadi kan persiapan sebelum ujian. Untuk yang udah daftar ya, udah daftar mobile exam. Nah, ini ketika sudah mau ujian, itu adalah Bapak Ibu harus perhatikan sinyal. Sinyal HP-nya harus kencang, Wi-Fi-nya harus kencang, kuota internet harus cukup. Kenapa? Ujiannya itu 1 jam 45 menit. Jadi Bapak Ibu harus pastikan selama 1 jam 45 menit itu ujiannya berlangsung dengan lancar. Karena tidak bisa diulang ya Bapak Ibu, kalau misalnya ujiannya itu sudah berlangsung, ya sudah 1 jam 45 menit itu nggak bisa diulang lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu lakukan ujian di hari Jumat, gagal, ya sudah, artinya akan mengulang lagi. Nah, makanya sayang banget kalau ujiannya itu gagal karena sinyal. Saya pernah lakukan testing waktu di bulan November 2019 sebelum launching, itu di bulan Februari-Maret ya. Akhirnya launching Februari-Maret 2020. Itu yang Papua, Larantuka, kemudian kita coba juga di kota Luwuk, di kota Bajawa. Itu Indonesia Timur terutama, AJI minta kita untuk testing, itu sinyalnya cukup bagus. Kalau bisa misalnya Bapak Ibu lakukan di tempat yang Wi-Fi-nya kencang, tes dengan coba buka aplikasi YouTube. Ya, kalau YouTube-nya lancar, harusnya AJI bisa untuk nanti ujian. Nah, pada saat mau ujian, harus ke toilet dulu Bapak Ibu. Kenapa? Jangan sampai, aduh saya kebelet nih mau ke toilet. Nah, itu detiknya tetap berjalan ujiannya. Nah, supaya waktu ujiannya nggak habis. Atau nanti ketika ujian 1 jam 45 menit itu akan ada capture wajah 5-8 kali. Nah, capture wajah itu kalau misalnya peserta ujian tidak ada di tempat di depan HP-nya, itu dikhawatirkan capture wajah gagal. Jadi kalau misalnya nanti tidak berhasil, kenapa? Capture wajahnya
nggak ada karena pesertanya lagi ke toilet. Ya sayang banget gitu loh. Jadi pastikan sudah selesai semua urusan, ke toilet sudah, lakukan ujian dengan tenang. Nggak kemana-mana lagi, benar-benar di depan HP-nya. Nah, pastikan ketika ujian baterai HP full, kamera depannya berfungsi, jangan sampai nggak berfungsi. Kemudian berada di ruangan cukup terang, karena ada capture wajah nih. Kalau misalnya gelap, nanti gagal ujiannya. Jadi jangan Bapak Ibu ujian nih sambil tiduran nih, remang-remang di kamar, pikirnya oke. Nah, itu jangan. Karena harus terang, kenapa? Ada capture wajah yang akan muncul tiba-tiba. Untuk memastikan bahwa yang ujian tuh beneran pesertanya, bukan istrinya, atau bukan suaminya, atau bukan anaknya gitu. Benar-benar peserta yang didaftarkan sesuai dengan foto yang Bapak Ibu selfie pertama kali daftar. Ya. Jika ada telepon masuk gimana? Nah, kalau ada telepon masuk, pastikan di-reject aja dulu teleponnya, kemudian tetap lanjutin ujiannya, supaya waktu ujiannya nggak habis. Ya, kemudian yang D adalah waktu ujian itu adalah 1 jam 45 menit. Ada berapa soal? Soalnya ada 80. Nah, setiap soal yang dikerjakan jika tidak diisi dan diklik, maka tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi, kalau soal yang sebelumnya itu belum dijawab, kemudian Bapak Ibu next, nah itu nggak bisa kembali lagi ya, nggak bisa back ke soal yang sebelumnya. Jadi pastikan semuanya dijawab aja. Nah, kemudian ada capture wajah ya, seperti yang saya infokan, ada 5-8 kali di tengah-tengah ujian. Dia seperti pop up gitu. Jadi akan ada nyala-nyala, wajahnya capture, di capture. Tenang aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai kacamata, atau Bapak Ibu pakai jilbab, atau ibu-ibu ya, ibu-ibu pakai kerudung ya, jilbab, itu tetap ke capture titik wajahnya. Jadi pasti nggak akan gagal capture-nya, itu sudah cukup canggih ya sistemnya AJI, kita udah trial berkali-kali sistem ini. Muka titik wajah itu tidak akan jauh berbeda walaupun dia pakai kacamata atau pakai kerudung atau jilbab. Nah, kemudian pastikan Anda ada di depan kamera HP. Tadi ada chat ya yang muncul, kalau kameranya rusak bagaimana? Kalau bisa bukan ganti HP-nya, tapi coba pinjem HP-nya anaknya atau istrinya, Bapak Ibu, bisa pinjem sebentar, install aplikasi mobile examnya, kemudian login. Nah, pinjem aja sebentar untuk ujian. Karena nggak bisa kalau kameranya rusak itu, retak misalnya ya, terus capture wajah pasti akan gagal. Ya, itulah teknologi ini harus diperhatikan bahwa jangan sampai gagal cuman karena hal-hal kecil seperti ini yang Bapak Ibu tidak ngeh ya. Nah, kemudian bila layar ujian error nih, error muter-muter gitu kan, loading, gimana? Nah, itu bisa logout, kemudian login lagi, lanjutkan ujiannya. Karena waktunya terus berjalan, tidak berhenti. Walaupun Bapak Ibu error, itu tetap jalan. Nah, kalau misalnya error, dan jalan tetap nggak bisa login juga selama kurang lebih 1 jam 45 menit, sama sekali nggak bisa masuk, tolong direkam Bapak Ibu. Direkam, kirim ke kami, itu akan jadi bukti buat kami komplain ke AJI, supaya bisa komplain untuk ujian ulang secara gratis lagi. Ya, jadi Bapak Ibu rekam. Buktinya kita butuh itu untuk komplain ke AJI. Kadang-kadang takutnya server AJI down, atau sinyal Bapak Ibu yang down, atau apa, itu bisa dicek di server AJI oleh IT-nya dia. Ya, sementara ini adalah tahapan yang betul-betul Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, kita coba saksikan video singkat untuk tahapan ini. Untuk lebih jelasnya, silakan operator.
Oke, terima kasih untuk operator. Semoga tadi video singkat persiapan ujian mobile exam cukup memberikan penjelasan tahapan yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu kalau sudah daftar. Nah, bagi yang kemarin relaksasi sudah daftar di mobile exam, silakan Bapak Ibu perhatikan tahapan-tahapannya supaya jangan sampai nanti pada saat ujian nggak ngeh nih ya. Nah, ini saya mau menyimpulkan lagi. Jadi gimana nih per 1 Desember besok ya, udah besok, itu balik lagi validasi di Mobis, sponsor 3 orang, tidak terbatas pada tahun rekrut, itu bisa daftar. Buat yang agen baru, bisa langsung daftar, atau buat yang agen lama, gimana? Agen lama, kalau dia sudah pernah daftar di Mobis dan sudah pernah rekrut 3, nggak harus di 2020, itu bisa tetap ikut mobile exam. Pastikan di Mobis statusnya adalah approve. Ya, pastikan di Mobis statusnya approve dan Bapak Ibu wajib cek apakah sudah daftar di mobile exam atau tidak. Ya, jadi bisa ujian dengan rekrut 3 sponsor. Itu di besok. Hari ini masih belum karena hari ini masih berlaku relaksasi. Ya. Nah, kalau sudah daftar, ingat batasnya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, kalau itu dua-duanya didaftarkan di 2 sistem, setiap hari Selasa, ujiannya pasti di Jumat. Begitu seterusnya. Selasa depannya batasnya, kalau daftarnya di Rabu gimana? Berarti ujiannya di Jumat depan. Jadi batasnya setiap hari Selasa. Nah, kemudian ada juga yang masih bingung. Kalau sudah berlisensi gimana? Apakah perlu daftar mobile exam? Ingat ya Bapak Ibu, untuk ujian AJ itu berlaku hanya 1 kali selama menjadi agen. Jadi selanjutnya untuk expired date-nya, pasti kami ada automail reminder via admin atau via email atau via Mobis. Kalau sudah expired itu tidak perlu ujian lagi, hanya tinggal perpanjangan CPD saja, mengerjakan modul CPD. Nah, modulnya itu online, ada di notifikasi inbox Mobis Bapak Ibu. Jadi perpanjangan itu bisa dilakukan online. Ya, namanya CPD, itu perpanjangan. Ujian hanya untuk 1 kali selama menjadi agen pertama kali. Ya, kalau nggak lulus, ujian ulang. Bayar biaya ujiannya 150.000. Tapi kalau nggak hadir, misalnya Bapak Ibu sudah lakukan pendaftaran mobile exam, tapi nggak hadir. Selama Jumat 1 minggu itu tidak lakukan ujian. Nah, gimana? Itu pasti akan tercatat tidak hadir, absen, dan kita akan update statusnya tidak hadir dan harus ikut ujian ulang. Membayar dulu biayanya 150.000 baru ujian. Jadi bedakan adalah ujian hanya 1 kali, kemudian perpanjangan. Nah, kalau misalnya lewat dari 3 hari nggak ujian, ya angus. Ya, 3 hari, Jumat 1 minggu tidak lakukan ujian di jam berapapun. Itu akan hangus, harus lakukan ujian ulang. Kami tetap di kantor pusat akan berusaha menghubungi Bapak Ibu untuk ayo ujian, belum ujian nih, gitu. Tapi balik lagi, jumlah agen yang mendaftar, hari ini saya cek di sistem itu per hari ini saja cukup antusias ya, ada 626 agen yang daftar hanya di hari ini. Jadi cukup banyak gitu loh. Nah, banyak juga yang tanya nih, gimana kalau saya belum ikut ujian relaksasi bisa langsung ikut mobile exam? Bisa. Jadi dianggapnya seperti agen baru. Ya, silakan daftar dan ujian. Jadi tidak masalah tidak ikut relaksasi. Lakukan ujian supaya bonusnya bisa diterima atau lakukan pendaftaran di Mobis atau pendaftaran via admin kalau untuk agensi individu atau pendaftaran via admin corporate ya. Nah, sekilas ini adalah sosialisasi mobile exam AJI. Bila ada yang
mungkin kurang lengkap atau kurang jelas karena videonya belum Bapak Ibu saksikan di tengah-tengah, nah Bapak Ibu bisa nanti cek di YouTube.